Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita masih di surah Al-Hasyr. Hari ini kita akan mudah-mudahan bisa menyelesaikan paragraf terakhir ya, dari surat Al-Hasyr. Kendati pun satu ayat dari paragraf terakhir itu kemarin telah kita kaji, yaitu ayat 18. Mari kita perhatikan kembali ayat 18 ya, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Yang dipanggil siapa? Berarti berapa orang yang dipanggil? 12. Alladzina amanu. Nah, banyak, plural. Siapapun yang mengaku telah beriman. Ya, berarti banyak, plural. Sampai ke ittaqullah juga masih plural, agar kamu semua bertakwa pada Allah. Tapi uniknya begitu masuk wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu tidak plural lagi, tapi mufrad, yaitu nafsun. Nafsun itu yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang diseru adalah banyak orang atau jamaah, tapi begitu masuk kepada wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, konsepnya adalah konsep individu, konsep personal. Ya, itu memberikan faedah bahwa setiap orang dalam upaya membangun evaluasi diri dan membangun visi ke depan itu memerlukan orang lain, dapat dipastikan seorang yang beriman itu kesulitan tanpa bantuan orang iman lainnya dalam membangun evaluasi diri maupun dalam rangka mengkerangkakan visi ke depan.
Itu faedahnya. Jadi kita ulangi, ayat 18 itu memang mukhatabnya adalah kepada banyak orang atau jamaah, tetapi konsepsinya adalah konsepsi personal, sehingga setiap orang itu wajib melakukan evaluasi diri, sekaligus juga melakukan pengkerangkaan visi ke depan. Tapi itu tidak bisa dikerjakan sendiri, memerlukan orang lain yang sama-sama mukmin. Selanjutnya perhatikan lagi secara keseluruhan di ayat 18 itu terjadi pengulangan atau repetitif dari ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Satu dia, ittaqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang lagi, wattaqullah. Dua. Apa itu maksudnya? Jadi mengintrospeksi diri itu harus basisnya karena bertakwa pada Allah. Tetapi mengkerangkakan visi ke depan juga basisnya harus karena takwa pada Allah. Qaddamat itu bukan hanya waktu yang berlalu. Kalau bisa diterjemahkan kontribusi, apa yang dihasilkan itu qaddamat. Sehingga kalau kita terjemahkan wal tandur nafsu, hendaknya setiap orang itu memperhatikan dengan seksama, teliti. Sudah sering kita bahas ya. Apa yang diperhatikan? Ma qaddamat, apapun yang dihasilkan, apapun yang telah dikontribusikan, itu ma qaddamat. Jadi yang diperhatikan bukan sudah berapa waktu yang berlalu ya, bukan, tapi sudah apa saja yang telah dilakukan, apa aspek yang harus diperhatikan. Nah, itu harus kembali kepada ujung ayatnya, yaitu innallaha khabirum bima ta'malun. Kan yang kita lakukan kan kinetik, pekerjaan-pekerjaan motorik juga. Coba perhatikan yang telah kita lakukan, berapa yang jadi amal. Innallaha khabirum bima ta'mal. Yang sering kita buat ilustrasi paling gampang begini. Biasanya ibu-ibu itu yang memang menjadi kepala rumah tangga, ini apa? Ibu rumah tangga, kalau dihitung dari ruang tamu ke dapur, satu hari itu ada yang 100 kali bolak-balik. Kalau pertanyaannya begini, dari 100 kali bolak-balik ruang tamu ke dapur, berapa yang puguh? Itu baru yang puguh. Lebih banyak yang orang puguh. Itu baru pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya saya tingkatkan, dari kegiatan bolak-balik ruang tamu ke dapur, berapa yang merupakan amal?
Berapa yang merupakan amal coba? Hah? Semuanya masuk amal. Kayak orang pukul kayak orang ketelimbang putra. Nah itu yang harus wal tandur maqaddamat. Ya, perhatikan tuh yang sudah berlalu, berapa dari berbagai fi'il tindakan itu yang merupakan tamalun amal. Berapa itu? Itu pertama itu. Jadi yang dimaksud dengan wal tandur maqaddamat adalah mengkalkulasi berapa sukses story-nya dari berbagai tindakan. Kan banyak tindakan itu, nyerit, pepetanan, banyak hal lah yang bisa tetap musim, cuma pakai serit yang stainless itu sekarang lebih rapat. 20.000 online. Jadi nyerit itu bukan karena cari kutu, karena kebiasaan. Enak. Iya, ya SPW lah. Lighat ay qaribun, untuk nanti, tapi berarti qarib, dekat. Pertanyaannya, nanti yang dekat menurut kita yang mana? Besok yang dekat itu yang mana? Lighat itu besok, tapi ayat qarib, dekat. Yang pasti adalah kematian. Berarti sejak alam barzah, alam hisab, dan seterusnya. Berarti begini yang harus kita perbaiki cara pandangnya dari ayat ini. Yang kita perhatikan dikalkulasi dosanya atau apanya. Yang kita kalkulasi adalah nilai kesuksesan kita mengubah pekerjaan fi'il menjadi amal. Itu yang harus dievaluasi, bukan membuat tabel berapa dosa. Itu ya, dari maqaddamat lighat itu. Karena qaddamat itu artinya kontributif, sesuatu yang positif. Ditutup lagi oleh Allah, wattaqullah, dan takutlah kalian pada Allah kalau memang kita ingin merancang masa depan. Semua itu sejak ya ayyuhalladzina amanu taqullah sampai wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah adalah dalam rangka menghadapi kepastian Allah akan mengkalkulasi berapa amal kita. Innallaha khabirum bima ta'malu. Nah, Allah ngitung-ngitung amal kitanya berapa ya. Nah, berarti dari fi'al menjadi amal. Maka akan ada story itu, sama-sama minum, yang satu tidak jadi amal, yang satu jadi amal. Nah, fi'alnya apa itu? Fi'alnya, pekerjaannya apa, kegiatannya? Minum, yaitu menuangkan air ke
tenggorokan. Itu fi'al. Tapi ada yang jadi amal, ada yang berhenti tetap menjadi fi'al. Itu baru minum. Begitu juga tidur, atau kalau ibu-ibu nyapu, masak. Siapa bilang masak ibu-ibu bisa jadi ibadah, bisa jadi amal? Belum tentu. Karena amal itu ada kaidahnya. Lah setiap istri berbakti pada suami, misalnya. Nah, ternyata di sini tidak begitu ceritanya. Kalau itu namanya otomatis. Yang kafir juga berbakti pada suami. Orang kafir juga kalau haus minum. Nah, yaitu karena kita siap-siap menghadapi perhitungan amal oleh Allah. Jadi kalau ditanya kenapa masak, ya tugas saya sebagai istri berhenti jadi pekantut, fi'al, berhenti fi'al. Karena bukan takut pada Allah dia takut pada suami. Jadi orang yang fokus kepada jabatannya berarti fokus kepada pemberi mandat. Apa jabatannya istri? Pemberi mandatnya suami. Berarti yang ditakuti siapa? Suaminya, bukan Allah. Wattaqullah. Takutlah kalian pada Allah kalau memang ingin mengubah fi'al menjadi amal. Jadi jangan punya keyakinan terlalu pede apapun yang dilakukan istri seorang muslimah itu jadi amal. Jangan terlalu pede, karena ya tidak otomatis lah. Ayat 18 ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang kemarin. Kita mau pilih yang mana? Jadi muhajirin sudah impossible. Jadi Ansor sudah mustahil. Jadi yang ketiga paling mungkin, yaitu bertahan sebagai seorang mukmin tapi tahu diri, tidak mungkin jadi muhajirin, tidak mungkin jadi Ansor, maka kemukminannya diisi dengan terus-menerus mohon ampun pada Allah sekaligus mohon ampun kepada sahabat yang telah terdahulu. Itu paling mungkin yang ketiga. Tapi jangan jatuh yang keempat, yang kelima, yang keempat Yahudi, yang kelima munafik. Batasannya cuma satu, yaitu wala takunu, janganlah kalian meniru yang dilakukan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, karena mereka adalah alladzina kalladzina, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, nasullaha, yang lupa atau melupakan, lupa, bukan melupakan, lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, karena dia sudah lupa pada Allah. Fa'ansahum, ya sudah, Allah membuat dia lupa anfusahum, pada diri mereka sendiri. Ayo kita bahas sekarang. Apa yang dimaksud nasullah itu? Ya, apa yang dimaksud lupa pada Allah itu apa? Dalam konteks menjadi orang munafik.
Kan kita terancam jadi orang munafik nih. Apa? Tidak tertarik pada kegiatan Allah nanti di padang mahsyar. Sebetulnya sejak alam barzakh yang akan mengkalkulasi amal kita. Karena tidak tertarik pada peristiwa hisab itu, akhirnya kita sekarang nih tidak sibuk beramal. Karena tidak sibuk beramal, maka tidak serius mengerjakan sesuatu. Sama-sama masak, kelihatan keringetan, tetapi sebetulnya tidak serius mengubah kegiatan memasaknya jadi amal. Karena apa? Nasullah, lupa kepada Allah, yang diingat takut suaminya pulang. Ya udah, bukan takut pada Allah, takut pada suaminya. Maka mulailah benih-benih kemunafikan itu menguasai kita. Dimana telah kita mafhumi orang munafik itu lebih takut pada urusan dunia daripada urusan akhirat. Tetapi ternyata kita juga orang mukmin sama juga dengan orang munafik. Ya. Takut pada neraka tapi tidak serius mempersiapkan sukses story di akhirat nanti. Itulah yang dimaksud dengan nasullah. Jadi nasullah itu lupa pada Allah, itu adalah lupa wal tangdur ma qaddamat lighad. Ya, bukan berarti tidak berzikir, bukan. Jadi yang dimaksud nasullah, kita ulangi, lupa pada Allah adalah bisa dalam konteks lupa pada wal tandur ma qaddamat lighad, bisa juga langsung kepada lupa pada innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, itu yang dimaksud nasullah, lupa pada Allah. Karena tidak serius mengkerangkakan visi agar punya cerita sukses menghadapi penghisaban Allah. Apa yang dilakukan Allah? Hati-hati. Fa'ansahum, maka Allah membuat orang itu lupa diri. Apa arti lupa diri? Nyatanya kaya raya, nyatanya sehat, jarang masuk rumah sakit, sementara yang ahli ibadah kemo, operasi. Apa yang dimaksud? Jadi yang lupa diri itu adalah lupa untuk menyelamatkan diri sendiri, bahwa ada bahaya besar yaitu kegagalan di akhirat. Satu sisi udah punya cerita sukses, tidak miskin, tidak sakit, ternyata dia bunuh diri, yaitu akhirnya masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan lupa diri. Jadi lupa diri itu, ya kalau kita sekarang ada kebakaran rumah, udah jelas apinya nggak sampai ke gorden, plafon, didelengakan. Nah itu lupa diri kan? Lupa diri. Nah itu yang disebut dengan fa'ansa umum. Nah ini ngeri, berarti karena lupa diri ada yang hilang, yaitu kebutuhan bertobat. Orang bisa enak tidur padahal dosanya numpuk segunung, dibuat enak makan padahal dosanya numpuk segunung. Kalau kita mengalami situasi seperti
innocent, tidak punya perasaan berdosa, hati-hati, jangan-jangan sedang fa'ansahumullah anfusahum. Hati-hati. Coba orang lain mengingatkan, karena dia gak bisa keluar dari diri sendiri. Kudu ditabok yang ingat. Sulit, kayak orang kesurupan kan itu kan. Jadi hati-hati. Ya, semua punya kisah sukses dosa lah ya. Tapi kalau tidak ngegerunek paling rendahnya, hati-hati. Jangan-jangan kita memang sudah diteken sertifikat lupa dirinya oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, orang-orang yang lupa diri adalah humul fasiqun, orang yang rusak, lupa diri. Yang lupa dirinya karena lupa Allah. Bentuk-bentuk lupa diri itu banyak. Tidak butuh ibadah, itu lupa diri. Sibuk menumpuk kekayaan, tidak mau sedekah, lupa diri. Banyak loh. Sekarang Allah mengingatkan kita, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Akhirnya hanya ada dua pilihan. Kita mau jadi ahli neraka atau jadi ahli surga. Hanya ada dua pilihan. Dan itu tidak ada abu-abunya. Tidak ada abu-abunya. Jadi jangan coba-coba di majelis ini mendiskusikan, Ustaz, sholatnya rajin padahal aja, umrah bolak-balik tapi korupsi baik. Yang salah kita kali menyebut dia orang soleh. Yang salah kita terlalu murah ngasih label dia orang soleh. Ada juga koruptor, titik. Nggak usah dibahas sholatnya, siapa yang bilang dia sholat, bukan. Siapa yang dibilang umrah, bukan, traveling. Jadi nggak ada abu-abunya. Karena ahli neraka dengan ahli surga itu ya, tidak ada yang abu. Ciri khasnya adalah ashabul jannati humul faizun. Ibu Faizah, penghuni surga itu adalah orang-orang yang sukses, beruntung. Sekarang kita bicara tentang al-fauz, ay al-falahu, sama dengan al-falah, al-fauz. Coba surat Al-Buruz itu ada al-fauznya apa itu? Surat Al-Buruz. Ya, Buruz. Al-fauzul apa? Mubin apa kabir? Kabir. Nah, itu dulu yang al-fauz dalam konsepsi Al-Quran ada 3 yang disebut dengan menang. Ya, al-fauz itu al-falah, hayya 'alal falah. 1 al-fauzul kabir. Di Al-Buruz al-fauzul kabir ya? Benar. Coba takut salah. Iya. Al-fauzul kabir ya? Kabir ya. Yang pertama al-fauzul kabir. Mana itu spidol itu ya? Yang kedua al-fauzul mubin.
Al-Fawzul Mubin. Yang ketiga Al-Fawzul siapa dia, rektor UIN itu namanya tuh? Fawzul Iman itu. Al-Fawz ada 3. Pertama Al-Fawzul Kabir. Yang kedua Al-Fawzul Mubin. Yang ketiga Al-Fawzul Azim. Ini beda-beda antara Fawzul Kabir, Fawzul Mubin, Fawzul Azim. Yang disebut Al-Fawzul Kabir itu adalah orang yang mengerjakan amalan-amalan ahli surga sehingga masuk surga enggak? Masuk. Tapi enggak spesial. Wong dia masuk melaksanakan amalan ahli surga. Jadi ahli surga secara umum. Secara umum. Sedangkan ini lawannya ini. Ahli surga secara khusus. Siapa itu? Ada alumni perang Badar, ahli puasa Babu Roya, ada kisah Salman Al-Farisi yang berbakti pada orang tuanya ya. Sampai dalam riwayat ibunya digendong kan, saking ngotot pengen melakukan ziarah ke Ka'bah. Nah, ini harus ditanyakan, ini kemana ini? Ahli surga karena selamat dari neraka. Standar. Ya. Enggak. Dia ahli neraka ditolong oleh Allah. Jadi ahli surga jadinya. Siapa itu? Ada perempuan yang pelacur itu. Ada pembunuh itu. Juga yang nanti menerima syafaat Allah, syafaat Rasulullah. Juga yang nanti menerima rahmat dari Allah. Sebetulnya kita ini harusnya ke neraka dulu, tapi akhirnya oleh rahmat Allah kita jadi ahli surga. Nah, itu oleh Al-Quran disebut Al-Fawzul Mubin. Mubin, kemenangan yang nyata. Tapi tetap mending-dingin ya? Ya enggak jadi. Enggak jadi. Lah, siapa yang pernah bisa menduga pelacur itu masuk surga coba? Maka bahwa pelacur itu akhirnya bisa mendapatkan thariqah, memberi minum ya. Ada seekor anjing yang haus, itu kita sebut Al-Fawzul Mubin. Betapa luar biasa di tengah begitu banyaknya dosa kita dapat jalan itu. Orang yang dapat jalan penutup hidup itu Al-Fawzul Mubin. Nyata bisa membedakan fase gelap menjadi fase terang. Mati.
Sementara kita yang tekun istimror, ya Allah, setiap detik, setiap menit kita jaga jangan sampai ada yang melulu fi'al tidak ada amalnya. Itu belum tentu kita masuk surga. Tapi percayalah, kalau tekun mengelola amalan-amalan ahli surga, maka kita mendapatkan al-fauzul kabir. Itu kan di surat Al-Buruj itu kan. Siapakah yang mendapatkan al-faizun? Yaitu yang serius. Satu, introspeksi, kualitas tindakannya menjadi amal. Yang kedua, mengkerangkakan persiapan menghadapi hisab Allah. Maka itu orang yang al-faizun, setidaknya masuk di al-fauzul kabir. Orang serius kok. Inilah yang perlu kita pikirkan ulang. Kalau memang masak itu capek, orang kafir juga masak, maka merugilah kita kalau tidak mampu mengubah kegiatan memasak itu menjadi amal. Rugi. Ya, begitu juga minum, orang kafir juga kan minum. Tapi orang kafir berhenti di fi'lun, maka rugilah kita kalau juga berhenti di fi'lun. Harus menjadi amal karena nanti ditanya berapa kualitas amal kita maqaddamat yang sudah berlalu. Bagaimana caranya? Ya betul, kita minum karena haus, ya. Tapi cara kita meminum adalah karena Allah. Dari mana tahunya? Tidak mungkin yang kita minum itu tidak thayyib. Berbeda dengan orang kafir. Nah, minum aput-aput. Nah, bisa. Itu ya. Itu perbedaannya di situ ya. Termasuk kita berdoa, termasuk cara minumnya tidak ngeglek-glek gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan dari contoh Rasul. Pada ayat 21 terlihat ini hanya soal Quran, seolah-olah nyempil, tapi sebetulnya masih satu rangkaian dalam paragraf terakhir ini, yaitu tentang penegasan Allah, kedahsyatan Al-Quran. Populer di kalangan kita, sering dibawakan oleh kiai, oleh ustadz, dahsyatnya Al-Quran. Manakala ditawarkan pada gunung pecah terbelah-belah. Nah, kita coba rangkaikan supaya terjadi munasabah, supaya nggak berdiri sendiri. Lalu anzalna hadzal Quran. Kalau Al-Quran ini, kata Allah, itu kita turunkan ala jabalin. Kami turunkan ala jabalin, kepada gunung. Bayangkan gunung besar, apa keras? Karena Al-Quran ini untuk manusia masalahnya. Al-Quran itu untuk manusia. Allah mengandaikan, coba kalau bukan ke manusia, kontra manusia gunung, berarti yang mau dicari besarnya apa kerasnya? Kerasnya, bukan besarnya, kerasnya. Sekeras gunung saja, kalau diturunkan Al-Quran, maka la ra'aitahu hai Muhammad, engkau akan lihat si gunung itu khosyian, mutasaddian, tunduk patuh, mutasaddian, khusyuk, khosyian khusyuk. Mutasaddian itu apa?
terurai. Kerasnya batu itu akan terpecah jadi partikel. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Itu batu. Hati kita kan tidak sekeras batu. Kita ini orang mukmin. Jangan niru kegagalan orang munafik yang mengubah hatinya sekeras gunung. Apa itu artinya? Ya Allah, luar biasa berbaik hak, baiknya maha rahmannya Allah memberikan kita Al-Quran. Dengan Al-Quran itu mestinya kita tidak mungkin jatuh menjadi orang munafik. Tapi juga tidak mungkin kita punya argumentasi Al-Quran gak mampu menembus hati saya. Gak bisa. Karena gunung saja yang sekeras itu bisa mutasoddi'an, bisa terpecah. Sudah gak ada argumentasinya. Yang benar adalah sudah menerima Al-Quran tapi tidak patuh pada Allah. Itu bukan karena keras hatinya, bukan, tapi karena salah orientasi, yaitu fokus kepada kesenangan dunia dan tidak tertarik pada hisab Allah. Itu intinya. Jadi Al-Quran ini akan bermanfaat untuk siapa? Nah, ini pertanyaannya. Ya betul, untuk orang mukmin. Orang mukmin yang mana nih? Yang tertarik mempersiapkan kisah sukses di akhirat. Baru Al-Quran itu bermanfaat. Ya, itu kaitan ayat ke ayat berapa itu? 21. Jadi ini bukan ayat fokusnya kepada kedahsyatan Quran, bukan. Keanehan dibuat tamsil oleh Allah. Andai kata gunung yang menerima Al-Quran itu pecah, nyatanya hati kita tidak sekeras gunung. Hati kita itu mau munafik mau mukmin sama lembutnya. Kok kenapa jadi munafik? Bahkan dari kalangan munafik itu ahli Quran, karena Al-Qurannya dikelola bukan untuk kepentingan akhirat. Jadi Al-Quran itu menjadi penting, menjadi berdaya guna kalau menjadi alat untuk sukses akhirat. Itu Al-Quran itu menjadi penting dan berdaya guna. Saya kira itu sekaligus juga mencoba memperbaiki. Biasanya kita fokus kepada kehebatan Qur'annya kan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi. Itu contoh-contoh sampai gunung itu dibuat oleh Allah untuk manusia la'allahum yatafakkarun, agar kita pikirkan. Yang dipikirkan gunungnya apa Qur'annya? Yang kita pikirkan kenapa hati kita nggak bisa mengelola Quran, padahal hati kita bukan gunung. Itu yang kita pikirkan. Ya, kan setiap hari kita baca Quran tuh setidaknya kan dalam sholat. Ya aneh lah gitu ya. Dah, kita akan masuk ke ayat 22, 23, 24. Masih dalam paragraf yang sama. Tapi tiga ayat ini memang harus dikaitkan dengan awal surat Al-Hasyr, ya, yaitu tentang bertasbih, yaitu
mensucikan Allah, bahwa Allah mampu melakukan apapun yang di luar akal kita. Mengusir Yahudi itu hampir gak masuk akal, tapi bisa terjadi. Apalagi melawan orang munafik, sulit. Nah, nyatanya bisa. Maka kita harus bertasbih kepada Allah. Kita bawa sekarang banyak hal-hal tidak mungkin yang akan kita hadapi terus. Maka kita harus mengkaitkan diri kita dengan Allah dengan cara bertasbih. Nah, ini yang membuat naik turunnya keimanan kita. Kenapa naik turun? Kualitas bertasbih kita. Orang menipu itu karena krisis kepercayaan kepada Allah, bahwa ini belum tentu dapat kesempatan lagi, ini kesempatan emas saya. Seolah-olah Allah tidak mampu menciptakan kesempatan lain. Ya, selalu gitu kan. Begitu juga orang meninggalkan sholat. Kalau sholat nanti keburu dadarnya gosoknya, bolu bantat. Seolah-olah Allah tidak mampu membuat bolu itu tidak bantat-bantat. Nanti kita akan kurban sebentar lagi, itu kaitan dengan tauhid. Jadi problem kita adalah kualitas bertasbih kita. Maka timbullah kedoliman, timbul kefasikan, sehingga tidak ada bedanya kita dengan orang munafik. Allah itu suci dari hal tidak mungkin, tapi kita melakukan tindakan menyimpang karena kita krisis kepercayaan kepada Allah. Maka diingatkan oleh Allah, huwallah alladzi la ilaha illa huwa. Ditegaskan, dialah Allah yang tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Orang munafik tidak menyembah Allah pusat orientasinya, tapi apapun yang bisa menguntungkan kehidupan dunianya, bisa pimpinannya, bisa yang kita sebut mualah itu. Hati-hati hubungan-hubungan privat kita, suami pada istrinya, istri pada suaminya, anak pada orang tuanya. Ya, itu harus diperjelas relasinya, hubungannya itu. Ya, jangan sampai relasi privatnya itu meniadakan Allah. Ya, bakti istri pada suami itu karena la ilaha illallah, bukan karena sedang berbakti pada suami, bukan. Saya mah kurang pas kata berbakti pada suami. Berbakti itu hanya pada Allah dalam bentuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai istri, juga fungsi dan tugasnya sebagai suami. Anak berbakti pada orang tua, ada juga berbakti tetap pada Allah dalam bentuk anak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anak kepada orang tua. Jadi la ilaha illallah alimul ghaibi wa syahadati, dialah Allah pemilik pengetahuan, baik sesuatu yang bisa disaksikan maupun yang gaib. Yang gaib itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Contoh, yang mutlak apa itu? Ya malaikat, jin itu mutlak. Sesuatu yang nanti mutlak kan kita belum tahu kan. Tapi yang tidak mutlak ada. Contoh, apa itu?
di darah nggak kelihatan, ghairu mutlak. Tapi Allah mah tahu kualitas darah saya. Dulu sebelum ada USG sulit melihat janin dalam rahim, itu ghairu mutlak. Bahkan saya pernah dilahirkan ibu saya dari rahim ibu saya, tapi sampai sekarang saya nggak tahu kayak apa rahim ibu saya itu. Padahal saya stay di situ, tinggal di situ, itu ghairu mutlak. Tapi Allah tahu. Harus kita yakini. Kalau kita yakin Allah itu mencakup apapun pengetahuannya, maka kita berhenti kebutuhannya pada Allah dan tidak mencari selain Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, menggoda kita berpindah dari Allah kepada yang lain, sehingga bakti kita pada direktur, kepala dinas, camat, lurah, suami, istri, tetangga nggak ada. Kalau kita percaya, tapi kan masalahnya kualitas keimanan kita kan naik turun. Ada lagi dedengkot setan ini. Setan itu kan spesialisnya menakut-nakuti, membangun opini lah. Yang paling jitu dan populer di kalangan setan adalah opini tentang takut miskin. Dibanding dengan mengiming-imingi supaya kaya, kan beda nih antara takut miskin dengan supaya kaya, beda. Itu setan paling mudah menggunakan teori takut miskin, karena takut miskin tidak sedekah. Karena takut miskin maka tidak serius beribadah. Itu setan. Akhirnya menurun. Padahal Allah itu pemilik pengetahuan dari apapun yang ada di muka bumi ini, di alam raya ini. Huwa Rahmanur Rahim. Bahkan kita krisis kepercayaan bahwa Allah itu Rahman, bahwa Allah itu Rahim. Rahman memberi pelayanan kasih sayang pada siapapun, baik taat maupun tidak taat. Sedangkan pimpinan kita atau orang-orang yang meminjami uang saja, itu karena fokus akan ada keuntungan bunga kan, melayani kita. Jadi orang yang meminjami uang kita orang baik enggak? Bukan. Yang baik mah tetap Allah. Karena Allah memberi tanpa pamrih. Buat siapa Allah pamrih sekali? Nggak ada kan? Itu Rahman dan Rahimnya Allah. Suami menafkahi istri, apakah suami baik? Allah yang baik. Ya, itu karena ada fakta, ada suami tidak tanggung jawab. Kita berpikirnya pahit sih ya. Ya Allah, untung ya wong lian mau tanggung jawab lakinya. Tidak baik. Karena suami itu takut juga punya masalah dengan istrinya. Jadi kebaikan suami itu kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Allah. Akhirnya suami nurun juga kebaikannya pada saat kesel ke istri. Tapi Allah tetap kebaikannya. Kalau memang faktanya begitu, kenapa ada yang terjadi istri begitu loyal pada suaminya sampai melawan Allah? Kok bisa? Nah, itu namanya krisis kepercayaan. Maka harus diingat-ingat, Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, tapi Allah juga Rahman dan Rahim. Bahkan selanjutnya diterangkan itu Asmaul Husna. Dari ayat 22 sampai 24 itu kalau kita hitung jumlah Asmaul Husna-nya berapa itu?
14 ya berulang pada al-asma al-ajiz ya, yang berulang ya 14. Pertanyaannya, ini ayat-ayat tentang al-asmaul husna, ayat tentang apa ininya? Nah, ini Allah menjelaskan dirinya sendiri dengan menggunakan baik sifat jalaliyah maupun sifat jamaliyah. Sifat itu ada dua, ada sifat jalaliyah, ada sifat jamaliyah. Ini jamal. Rahman, Rahim itu jamaliyah Allah. Rauf, tapi ajiz itu jalaliyah Allah. Jadi jalaliyah itu keagungan Allah, kehebatan Allah. Jamaliyah itu keelokan Allah. Ya, jamil, ada jamil, ada jamal ya. Allah terangkan sifat-sifat itu sejumlah 14 sampai penutup ayat, agar kita itu fokus pada Allah, dan dengan cara itu kita tidak terjerumus kepada peristiwa kemerosotan keimanan, jatuh kepada kemunafikan, jatuh pada kekafiran. Berarti bagaimana caranya? Kenali siapa Tuhan kita, kenali Allah kita. Allah perkenalkan nih dirinya 14 nama, bukan hanya digunakan pada saat kita butuh membaca doa. Ampun nih untuk cari rezeki, untuk penenang hati, agar anak-anak dan istrinya tidak gudreg, Pak, kita panggil ya Rahman. Ya, itu bagus, tapi maksudnya kenali siapa Allah kita itu. Allah adalah alimul ghaib wa syahadah. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, tapi Allah juga Al-Malik. Yang punya alam raya ini Allah. Jangan punya prasangka habis nih, kalau saya dipecat habis ini. Bagaimana ceritanya? Oh, yang punya alam raya ini Al-Malik Allah. Al-Quddus, Allah juga suci dari noda. Tapi direktur kita tidak suci dari noda. Ya. Jadi harus kita bandingkan Allah dengan pesaing yang kita jadikan kita serikat. Coba kita bandingkan. Ibu-ibu kepada suaminya, apa suaminya tidak punya noda? Banyak sabrek-gabrek, banyak ingkar janjinya, belum lagi mas kawin masih utang. Oh, udah pada lunas? Alhamdulillah. Lunas di sini, Pak. Oh, dipinjam lagi. Tapi Allah tidak ada nodanya. Al-Quddus tidak ada nodanya. Assalamu, apa yang diberikan Allah mensejahterakan, mendamaikan. Tapi yang diberikan suami belum tentu mensejahterakan. Yang diberikan pimpinan, gubernur, bupati belum tentu mensejahterakan. Belum tentu. Jangan manggalah loyal pada pimpinan, tapi jangan beralih dari Allah. Allah juga Al-Mu'minu, yang memberi rasa aman kepada kita. Tapi pemberian suami kadang-kadang was-was kita. Aman gini ya, aman gini ya. Aduh, takut polisi datang. Sulit tenangnya. Tapi
Ada nggak yang kemudian merasa was-was karena dikasih mata oleh Allah, dikasih tangan oleh Allah? Kan nggak ada kan? Semua yang diberikan Allah pasti menenangkan. Allah juga Al-Muhaiminu. Apa itu Muhaimin itu? Yang memelihara. Suami kita itu suaminya ibu-ibu. Ya masih untung masih awet, tapi lebih banyak habis manis sempat dibuang. Aduh. Nih sebelum sampai al-mutakabir ya, perhatikan ujungnya. Subhana amma yusyriku. Bagaimana mungkin kita bisa loyal pada selain Allah? Bagaimana mungkin? Ya, aneh aja. Nggak ada tandingnya, emang nggak ada tandingnya. Kita paham tapi nggak paham gitu. Kita tahu tapi nggak paham. Di antaranya tadi itu Allah juga Al-Aziz, Maha Perkasa, tangguh. Apa suami kita setangguh itu? Enggak. Bupati, wali kota, gubernur nggak bisa. Sulit gitu. Itu harus kita ulang-ulang gitu. Harus kita ulang-ulang. Yang mau kita evaluasi siapa, suami kita atau pemahaman kita pada Allah? Pemahaman pada Allah. Jangan dievaluasi suaminya, nanti bosan ke suami. Allah juga Al-Jabbar, memaksa, bisa memaksa. Allah juga Al-Mutakabbir, zat yang berhak atas apa ya? Orang sombong itu disebutnya apa? Keunggulan. Itu punya hak Allah, Al-Mutakabbir. Kita kadang-kadang enak ngelihat orang sombong karena memang bukan Allah. Omong kosong manusia. Allah mah layak semua. Nah, kata kuncinya yang penting adalah subhanallah amma yusyriku. Kalau saya minta izin, amit-amit deh kalian tertarik pada selain Allah, maksudnya itu betul ya. Subhanallah amma yusyriku. Maha suci Allah, jangan sampai kita itu tertarik pada selain Allah. Tidak cukup itu, diingatkan lagi agar kita memahami siapa Allah itu, Al-Khaliqu. Ingat-ingat. Nah, itulah kenapa di surat-surat Makkiyah sering kita dieksplorasi sejak dari apa tuh? Sperma segala ya. Coba sih. Ya betul, ada ibu merawat kita. Emang ibu nggak tidur? Tidur kan? Nah, ketika ibu kita tidur, yang ngejaga si bayi siapa? Karena Allah itu Al-Khaliqu, tapi Allah juga Al-Bari'u, yang mengadakan. Apa yang kita anggap surprise dari orang lain apa? Wih keren dia ngasih hadiah dia. Lah lebih keren lagi, nggak ada lawannya Allah. Setiap waktu memberi hadiah pada kita. Allah juga Al-Musawwir. Nah, maka ada Bu Dewi ada. Ada Bu Dewi, ada Bu Neng Yati Enda, ada Bu Ima, ada Jamal ya, tidak ada yang sama.
itu fakta betapa Allah itu subhanallah, luar biasa Allah. Wa huwal azizul hakim. Nah, itu yang dimaksud. Ya, kok yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Nah, kita lihat dulu Al-Hasyr depannya. Ayo. Di Al-Hasyr ayat 1-nya pakai wama. Ya, fil arnya ya. Pakai wama. Sedangkan di sini tidak pakai wama. Karena sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard pada ayat pertama adalah menjadi prolog untuk peristiwa menakjubkan terusirnya Yahudi. Sekarang fakta mukjizat itu menjadi fakta sosial. Maka bukan hanya apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi membicarakan kehebatan Allah. Sedangkan yang di ayat 24 adalah hal yang sifatnya umum. Tidak ada kasus yang diangkat secara spesial. Maka yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tapi apapun lah, Allah menegaskan yang lain saja mau bertasbih pada Allah dengan menggunakan kata yusabbihu, fi'il mudhari, istimrar, terus menerus, berarti tindakan yang dilakukan maintenance, pemeliharaan. Apa yang dipelihara? Kualitas bertasbih kita. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita ditanya apa sih bertasbih itu, adalah menyedihkan kalau kita berhenti pada membaca subhanallah. Bertasbih itu adalah merevitalisasi pemahaman kita pada al-asmaul husna tadi. Kita upgrade lagi, sebab kualitas pemahaman kita Allah itu al-bari, Allah itu al-musawwir. Jangan dihafal karena kita mau berdoa, jangan dihafal, jangan hanya dihafal karena kita mau berdoa. Pahami, upgrade, pelihara. Itulah yang disebut dengan yusabbihu. Nah, aneh, selain kita sibuk bertasbih pada Allah terus menerus, tidak ada hentinya, masa iya kita enggak? Kenapa? Kebutuhan kita lebih banyak dibanding gunung. Gunung nggak sibuk minta hidung mancung, nggak sibuk. Lah kita rewel, banyak hal. Tangan jemper udah nyebut nama Allah, kaki kesering udah nyebut nama Allah, rewel. Gunung mah enggak. Jadi mestinya kita yang lebih butuh bertasbih. Wa huwal azizul hakim. Balik lagi tuh ke ayat awal tuh. Allahu Akbar, hebatnya Al-Quran ya. Di ayat 1 sama wa huwal azizul hakim. Di sini juga sama. Secara umum kalau ada sabbaha, ada yusabbihu, ada subhana, itu kunciannya wa huwal azizul hakim. Kunciannya. Kenapa kita bertasbih? Karena kita ingin mengakui keajizan dan kehakiman Allah. Suami kita ajiz, tapi tidak seajiz Allah. Suami kita hakim, bijak, tapi tidak sehakim Allah. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, secara keseluruhan surat Al-Hasyr itu mengingatkan kita pilihan-pilihan Yahudi, kafir,
munafik, muhajirin, ansor, mukmin. Kita mau yang mana? Kalau kita mau stay bertahan menjadi mukmin, setidaknya dapat al-fauzul kabir, maka kelola kualitas tasbih kita pada Allah. Nah, itu ada 14 Asmaul Husna yang diajarkan. Coba pahami. Secara prinsip mengajarkan Al-Asmaul Husna, satu nama satu hari nggak selesai. Sulit selesainya. Nah, kita maklumi ini bukan kajian Asmaul Husna, adalah kajian tentang kualitas bertasbih kita. Nah, pada Sabtu mendatang saya sekali lagi mohon izin, kita mestinya kan Al-Mumtahan. Kita lompat dulu membahas surat Al-Jumu'ah ya. Jum'ah apa Jumu'ah? Mana itu? Jumu'ah. Jumu'ah. Nah, banyak khotib-khotib yang baca ayat ini tapi bukan al-jumu'ah, tapi al-jumu'ah. Jumu'ah itu bahasa kita tentang hari. Ini mah al-jumu'ah. Aqulu qouli hada wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.